misalnya punya rumah wallet ukuran yang sama ya, ini ukuran yang sama, rumah walletnya ukuran yang sama dan hampir sama lah mungkin. Ini bisa dipakai caranya, sekat-sekatnya. Dia berada di tingkat suhu berapa dan kelembaban berapa persen itu di jam 9 jam 10 malam. Khususnya untuk gedung-gedung yang permanen. Nah, nanti Bapak bikin lar jendela ya agar supaya pembiasan cahaya itu tidak begitu kental masuk ke dalam karena ruangannya ini pendek. Jadi nanti Bapak misalkan sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan download aplikasi Mersolid sekarang juga. Siap. Nah, ini gambar dari tempatnya Pak Fauzan, ukuran 17 kali 15, Master. Mohon arahan untuk posisinya, Master. Ya, ini kalau dibelah ruangan, ini saya bisa kotakkan dia, berarti 5 meter lah ya. Iya, 5 meter. Ya, 5 meter. Kemudian untuk jarak tiang dari depan ke belakang dengan 17 meter itu berarti itu sekitar 4, yang paling belakang itu 5, jadi nanti ukuran kamar itu mulai dari depan itu 4, terakhir nanti 5 di belakang. Oke. Untuk posisi ini sudah bagus nih Pak. Ini pas sudah ini. Artinya posisi ke belakang ini 15-17 meter. Ini nanti kita bisa ciptakan ruang transit pembagi di posisi tengah. Nanti kan ini kalau saya kotak ini 5 berarti ada 3 ruko ya kalau saya mengatakan begitu. Ada 3 ruko. Jadi di posisi di tengah-tengah nanti itu nanti akan kita buat ukurannya 5 kali 5 meter. Itu akan menjadi ruang transit pembagi dan asik sekali nanti nih burungnya akan bermain di situ. Ya karena memang pas ini posisi penempatan LMB dengan voidnya itu pas sekali Pak. Artinya untungnya taruhnya di situ. Coba kalau ditaruh di samping, pening juga saya ngatur tata ruang ini. Ya kemarin sempat konsultasi juga di grup. Wah ini bagusnya di mana, LMB-nya di mana gitu. Ya. Jadi ini kita membuat 2 dengan posisi gedung yang besar seperti ini. Jadi kita harus membuka akses, membuka ruang lintas kepada burung walet untuk mengakses seluruh ruangan. Jadi kita jangan mempersulit mereka di gedung yang besar seperti ini. Untuk lantai atas, kan ini cuma 3 lantai. Jadi untuk posisi lantai 3, larnya itu kita buka di posisi kiri dan kanan. Posisi kiri dan kanan, ya coba Mas Dani bisa dibuatkan sketsanya kiri dan kanan. Di sini kah? Coba bisakah digambarkan melalui yang tadi itu, tapi jangan kertas yang ini. Dibuatkan, saya mau dibuatkan ini 3 ruko. Kemudian dari ini kan 17 meter, jadi 4 kali 4 16 ya. Jadi 3 kamar yang ukurannya 4 kali 4 dan 1 kamar yang ukurannya 5 kali 4. Dia kalau tiangnya itu 4 meter kali 5 itu dia Master, setiap kotakannya itu kurang lebih 4 kali 5. Berarti kalau 4 kali 5 17 meter berarti itu kurang Pak. Ada 4 dia sebenarnya itu. Berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Iya. Ya, kalau ke sampingnya kan 3 pintu, ke belakang itu berarti 1 2. Coba aja dan dulu di gambar yang 17 meter itu kita bisa pecah jadi berapa kotak itu.
Kalau yang Ini bisa 15 jadi meter 12 tambah 5, 17. 4 kotak dah jadinya, Pak. 4 ya. Kalau Iya. 4 berarti cuma 16. Oke lah, anggap Nah, sajalah 16 16 meter. anggap ya, iya. Jadi 4 kali 5. Jadi 4 kali 5. 4 kali 5. Jadi itu berarti kita sudah bisa tebak posisinya di depan itu. Posisinya lubang void itu ukurannya 4 kali 5. 4 kali 5. Dia menggunakan jarak antar tiang lebarnya itu 5 meter dan jarak tiang ke belakang itu 4 meter. Yang jadi, ini berapa Pak Fauzan? Tiangnya ada berapa ini? 3. Ada 3 ya? Iya, 3 pintu ruko itu. Oh, ini berarti ya? Ya, ya, betul. Nah, pas sekali. Persis sekali kayak gitu, Pak. Oke. persis. Tadi saya nggak ngelihat yang digambarkan. Kalau saya perbesar nih, saya perkecil baru nongol. Mau buat 2 perbesar kali yang 20 kertasnya, kemarin kan? nggak ada tempat parkir, Pak. Jadi terpaksa tanahnya dibuang dikit buat tempat parkir. Aduh. Sekarang bikin jalurnya itu. Ini kan elemennya di depan dan elemennya di depan. Oke. Ya, elemen di depan. Ya, oke. Nah, sekarang posisinya yang kita mau jadikan sebagai ruang transit pembagi itu ada 2 kotak di depan itu. Ada ruang kotak di depan. Larnya enggak di situ, larnya di samping. Nah, di situ kiri dan kanan. Oke. Sini ya, Master ya? Ya. Di sebelah juga. Sudah. Nah, untuk di posisi lar void itu, coba dan Mas Dani tarik Siap. garis ke belakang. Sekitar 1,20 meter. Garis yang ini kah? Bukan yang di belakang lar, di lar itu. Di lar, atasnya lar yang hitam itu, nanti ditarik garis ke belakangnya. Di sini. Nah, betul. Tapi ukurannya sekiranya ya 1,20 lah, terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke. Mundurin ke belakang. Oke, sip. Nah, kemudian tarik lagi mundur ke bawah. Seperti ini. Nah, sip. Sebelah juga sama. Sebelahnya juga. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang yang sekat ya betul, sekat pembaginya itu ditetapkan di situ. Nah, posisi yang garis tengah di situ hilangkan. Oke. Jangan dihilangkan garis tengahnya. Yang tengah tetap ada. Yang tengah-tengahnya cuma yang pas di lorong itu dihapus tuh. Oke. Nah, yang di tengah-tengah itu, yang itu 10 kotak itu, yang 10 itu ada garis tengah lagi tuh. Karena kita Ini kah? Di tengah. Ini kan ada yang manjang tuh kotaknya tuh. Kasih garis di tengahnya. Oke, siap. Ini sebentar. Ini berarti posisi masih kayak gini, Master. 3. 1, 2, 3. Iya, ya. Nanti yang belum ada tuh garis tengahnya itu tuh. Ya, pindahkan ke tengah itu. Kasih ke tengah. Oke. Yang di belakang lar. Di situ. Tarik full. Nah, sekarang ini kita mau bikin ruang pembagi di situ. Ruang pembaginya di situ dibukakan pintu dari sana tuh. Di depan. Nah,
Tapi jangan hilangin garisnya, bos. Garis ke bawahnya itu jangan hilangin. Oke. 8.000. Ambil sendiri aja, Mak ya. Seperti ini. Nah, cuma sekarang posisinya yang itu, yang di belakang void itu, itu kasih garis ke tengah. Nanti pintunya di tengah. Seperti ini. Ya, nanti di tengah-tengah pintunya. Begini kan? Betul. Nah, posisi yang di sebelah ini kan ukurannya 5 meter, bos. Ini. Iya, itu 5 meter, itu bagi 2 sampai di garis tengah. Nah, dibagi 2, oke. Nah, sekarang yang posisi di tanda tambah di sebelah kiri itu buat 2 jalur di sini. Bukan itu, bukan yang itu ya. Dihilangkan, bukan yang itu. Yang posisi tanda tambah di samping ini, itu bikin pintu di situ sama di bawahnya. Seperti ini. Bukan. Di situ bukan pintunya. Sebelah sana. Nah, bukan. Tutup itu tutup mati. Oh, di bawahnya ya. Enggak, bukan ditutup ke situ, yang sebelah sini, yang ke dinding dimatiin. Oke. Itu bukan di situ, itu tetap full, itu udah skat full itu. Nah, itu tarik full ya. Ya, itu full itu, enggak ada pintu di situ. Yang ada di samping situnya tuh. Oke. Paham enggak? Di bawah situ tuh dia. Nah ini. Kemudian sama, yang di sebelah itu sama. Nah, kemudian di posisi itu di tengah-tengah pintunya. Yang di sebelah sana, yang di atas itu, yang arah ke belakang itu sekatnya gantung. Yang mana, Master? Yang di atas tuh, yang pas pembelokan yang bentuk letter Z, nah itu gantung tuh. Seperti ini. Nah, betul. Nah, itu penyekatan untuk di posisi lantai atasnya. Nah, jadi kita menciptakan keluasan atau tidak menghalangi akses burung walet ketika dia memasuki, kan ini ruangannya besar. Jadi tidak ada akses yang kita tutup. Nah, cuman tidak ada mereka yang saling mengganggu karena masing-masing ada jalur lintas yang kita ciptakan. Ruang inapnya aman-aman saja semua. Ya, jadi itu jalur, kemudian ada ruang pembagi di dalam situ, itu pembagi jalur. Nah, itu adalah ruang pembagi dan masing-masing nanti akan disertai suara tarik kiri dan kanan. Nah, ini posisi penyekatan untuk lantai atas. 3. Untuk lantai 3. Nah, tapi sekiranya nanti Pak Fauzan ini harus buat LAL, lubang antar lantai yang menghubungkan, yang bisa dijadikan sebagai akses pemilik untuk naik ke setiap lantainya. Itu bagusnya itu di posisi yang dekat angka nomor 5 itu. Angka nomor 5 ya. Oh, saya udah buat di angka nomor 4 yang paling atas, Pak, untuk tangga. Oh, boleh juga, Pak. Tidak ada masalah. Iya. Ya, tidak ada masalah. Cuman ditutup semua, ditutup pakai plat. Itu nanti nggak usah ditutup, Pak. Biarin aja kebuka, biar burung waletnya bisa menggunakan itu sebagai akses alternatif antar lantai. Oke, Pak.
Jadi burung ketika masuk ke ruang sana, dia bisa menggunakan akses turun ke bawah itu sebagai jalur alternatif. Nanti tinggal dipasangin suara tarik saja. Berarti pintunya di sini ya, Pak Fauzan ya, lubangnya. Iya. Cuman agak zigzag tuh ya. Yang paling atas di situ, nanti lantai 2-nya di sebelah kanannya gedung. Oh ya, Kayak nggak apa-apa. berbalas-balas dia. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah, jadi Pak Fauzan. jadi bukan berarti jalur pembagi itu yang di tengah-tengah itu juga berfungsi sebagai ruang inap sebenarnya. Cuman kita mengarahkan burung walet itu supaya mereka untuk mengakses ruangan paling belakang dengan ruangan yang ada di samping itu, mereka tidak kehilangan pencahayaan di jalur lintas. Nah ini kalau kita berdiri di posisi ruangan paling belakang, di tengah-tengah ini, di ruangan paling tengah belakang itu, kalau saya tarik garis lurus itu cahayanya kelihatan di jalur. Tapi gelap di ruangan Pak. Ya gelap. Berarti jelas ya Mas Arya dari sini ke sini ya. Betul. Kalau kita berdiri di sini di bagian situ, melihat ke depan itu cahaya penuntunnya bagus. Tapi kalau kita berdiri di sana, mau lihat ke belakang, gelapnya luar biasa, nggak kelihatan orang di dalam. Oke. Nah, sisi kiri dan kanan itulah ruang inap gelap. Nah, sama yang di depan ada 2. Yang itu ada agak remang, ada agak terang ya. Seperti itu. Nah, pencahayaan kita ciptakan seperti itu di ruang ini. Nah, kemudian kita tidak membatasi akses karena ruangannya besar. Jadi memang kita menghubungkan mereka di antar jalur lintas karena ruangan gedung ini besar. Toh mereka akan tetap nyaman karena di beberapa titik tertentu itu sudah ada tata ruang, ada ruangan yang kita siapkan mereka untuk adaptasi gitu. Ini untuk jalurnya berapa meter, Master? Besarnya ini? Ya 120 cukup. 120 ya? Oh, berarti segini aja ya? Ya, jadi kalau dia 5 meter masih tersisa 380 kan? 380. Berapa Narek? Masih sangat luas. 8.100.000. 810.000. Oke. 810.000. Ada pertanyaan lagi Pak Fauzan. Nih. Ini adalah posisi suara inapnya nanti, hadap suara inap. Sampai sini udah clear. Nice. Lantai selanjutnya. Sudah ikut webinar ini sudah gampang sih ini Master. Sudah gampang clear ini. Ya, alhamdulillah ikut terus jadi. Cuma udah di dalamnya itu gimana? Untuk di posisi area fluid, ya Pak ya. Yang posisi area fluid itu semua sekat yang di depan itu sampai ke garis sekat gantung itu harus betul-betul gelap ya Pak ya, nggak boleh tembus ya. Harus ya, betul-betul pakai ini nanti pakai apa namanya tuh GRC itu skala Zibor. Zibor ya. Boleh. Penyekatannya. Ya. Nah, kecuali kalau yang bagian belakang itu Bapak mau pakai terpal, yang bagian belakang itu sekatnya nggak nyampe di lantai itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma yang bagian depan sana itu nggak boleh ada sama sekali cahaya masuk ke posisi ruang inap karena kiri dan kanan itu ruang inap tuh. Pak, saya matikan suara dulu Pak ya sambil hitung kelapa ini Pak. Ya, siap, apa ya? Siap. Oke. Siap. Nah ini berarti ini minimal terpalnya A5 ya Master ya. Itu ya, terpal ini A5. Bagusnya pakai A7 ya, agak tebal. A7, oke. Berarti ini nanti bagusnya pakai terpal A7 dan direkomendasikan warna terpalnya ini warna coklat ya. Coklat atau rekomendasikan warna coklat. Biru oke lah biru, tapi rekomendasi warna coklat A7. Biru itu nggak bisa. Biru A2, itu double 3 itu masih tembus dia, walaupun A7. Iya. Jadi kalau A2, A5 harusnya di double ya Master ya.
Iya betul. Oke. 3 itu double dia. Oke, ini larnya, di sebelah sini larnya. Ini sudah oke. Ini LNB-nya di sebelah atas. Ini sudah oke, Bapak-bapak. Nah, ini untuk Bapak-bapak yang lain misalnya punya rumah wallet ukuran yang sama ya. Ini ukuran yang sama, rumah walletnya ukuran yang sama dan hampir sama lah mungkin. Ini bisa dipakai caranya, sekat-sekatnya dan semoga berhasil. Nanti laporkan ke kami bagaimana perkembangannya seperti ini. Sip, ini punya Pak Fauzan. Oke, sambil menunggu Pak Fauzan, mungkin ada bapak-bapak yang lain ingin bertanya terkait tata ruang, data suara. Silakan, open mic atau bisa chat langsung di grup. Silakan. Ini ada pertanyaan, Master. Sebentar, di mana ya pertanyaannya? Ini pertanyaannya, kapan waktu yang terbaik, Master, untuk mengukur suhu di dalam ruang inap, Master? Oh ya, Apakah di siang hari ataukah justru di malam hari, Master? ya tadi mungkin saudara kita ini nggak mendengarkan secara detail. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk mengukur tingkat suhu dan kelembaban di dalam gedung walet, khususnya gedung walet permanen, itu dilakukan di posisi jam 9 atau jam 10 malam. Karena kenapa? Resapan panas dari dinding itu nanti akan dihempaskan di malam hari. Jadi untuk mengukur suhunya stabil atau tidak, itu nanti di posisi jam 9 atau jam 10 malam. Di situ baru bisa kita letakkan bahwa gedung kita ini dia berada di tingkat suhu berapa dan kelembaban berapa persen, itu di jam 9, jam 10 malam. Khususnya untuk gedung-gedung yang permanen. Nah, kalau misalkan di posisi jam 9 atau jam 10 malam, ketika di siang harinya misalkan teriknya matahari luar biasa, jam 9, jam 10 malam, kita ketemu suhu di lantai paling atas 30 derajat Celcius, itu berarti secara otomatis tingkat kelembaban itu akan berada di antara posisi 75 sampai dengan 78%. Maka bisa tembus sampai 85%. Itu berarti aman. Kalau itu posisi itu terjadi, kondisi itu terjadi, berarti lantai di bawahnya nggak usah dicek, itu pasti stabil. Tinggal nanti akan menyesuaikan mungkin tingkat suhunya mungkin stabil ya, tapi tingkat kelembabannya mungkin yang masih harus ditambah. Oke, siap. Oke, sudah selesai ya, Pak. Ambil kuliah. Oke. Mas Dani, Selanjutnya. ada yang mau dibahas juga, itu punyanya Pak Suparman. Oh, siap. Punyanya sebentar. Nah, ini Master. Burung pipit ini masuk hama nggak, Master? Burung pipit itu semacam burung gereja itu kah? Ya, mungkin semacam burung gereja itu. Mungkin sarangnya itu, Master. Yang sampai masuk ke ventilasi itu mungkin ya. Oh, enggak, itu enggak mengganggu. Ya, di gedung saya penuh dengan sarang burung gereja. Alhamdulillah hari ini saya baru panen ini, panennya alhamdulillah ada lebih hampir 2 kilo ya. Karena masih banyak anakan juga belum terbandang telur. Ini baru aja dipanen. Masih kondisi dikeringkan dulu. Jadi siap. burung itu enggak mengganggu ya. Sama halnya dengan kelelawar kecil itu enggak mengganggu dia sebenarnya. Yang mengganggu itu yang kelelawarnya besar, tikus, toke, itu bisa mengganggu. Kalau untuk burung-burung itu yang bersarang di elbow atau di belakang udara, itu aman aja Pak. Cuman dia mengganggu sirkulasi udara aja sih sebenarnya. Oke, ini ada Pak Suparman, Master. Nah, ini minta digambarkan juga untuk sekat-sekatnya. Nah, ini
Ini bapak-bapak ya, jangan lupa yang Makassar, kita Makassar akan seminar langsung tanggal 14 sampai 15 Desember di Hotel Hertasning, Hotel Amaris di Jalan Jenderal Hertasning Makassar. Nah, ini pembahasannya lebih detail ini bapak-bapak, ini lebih detail. Dan pembahasannya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 12 jam. Kalau masih belum puas sampai jam 1 malam kita pembahasan. Dan di hari kedua jika memungkinkan kita akan datang langsung ke rumah Walid dan kita akan praktek di sana. Oke, nah sekarang kita akan membahas rumah Walidnya Bapak Suparman. Nah ini ada nggak Pak Suparmannya? Hadir nggak Pak Suparman? Siap. Ada. Oh, siap Pak Suparman. Sudah berapa tahun Pak ini Pak rumah Walidnya Pak Suparman? Ini baru sekarang masih finishing pembersihan. Jadi ya insya Allah nanti setelah kita pembersihan sampai Desember, insya Allah awal tahun depan mau kita rencanakan untuk pembukaan on gitu. Mohon arahan untuk tata ruang. Siap. Rumah Walid yang paling beruntung adalah rumah Walid yang masih dalam proses. Nah, iya Master ya. Jadi bapak-bapak yang RBW-nya masih galau, ya dilanjut saja Pak, jangan buat lagi. Nanti kita benahi bersama. Oke. Seperti ini Master rumah Walidnya. Nah, ini Master. Ini ukurannya berapa Dan? Ukurannya 6 kali 9 3 lantai. Ini 6, 9, 3 lantai. Ini kepake void semua 6 meter ya? 3 kali 6 Ya. voidnya, benar sekali. Itu kebesaran. Oke. Itu Voidnya kebesaran ya. Itu kita menciptakan permainan di area void sehingga burung walet itu lupa nanti masuk ke ruang inap. Dan kemudian jarak terjun dari LMD ke posisi lar inapnya itu kejauhan. Anak kan nggak bakalan ke sana. Jadi satu kelemahan pertama. Ini larnya boleh nanti dipindah, nanti ini akan dibuatkan 2 jalur lintas untuk posisi lantai atas. Oke lah, enggak apa-apa. 6 kali 3, tapi 2 lar yang akan kita gunakan. Jadi nanti akan tersisa posisi kalau kemakan 3 meter berarti tersisa 6 meter lagi ruangan, berarti masih bisa kita belah menjadi 2 bagian. Nah sekarang tindakan posisi larnya itu. Sekarang tarik garis tengah, belah dulu ruangannya menjadi 2 bagian. Nah, jadi 6 meter, posisi belahnya itu 3 meter kiri dan 3 meter kanan. Ini larnya di sini ya Master, 2 ya? Ya itu untuk di void itu sekat aja dulu semua full. Ini sudah. Geser larnya ke samping sana. Rapat. Oke. Bukan ke situ. Rapatnya di tengah. Nggak bisa dia jauh dari LMD. Ya. Oke. Kemudian posisi yang di atas di samping kiri itu dibuatkan sekat. Nanti ini larnya dibuatnya 1 meter aja Pak, nggak usah besar, 1 meter aja kan supaya tersisa ruangan di belakang itu 2 meter. Ini Master ya? Betul. Nah, kemudian untuk lar yang paling belakang ditaruh di sisi kiri. Kiri dan kanan. Di sini Master.
Betul. Satunya juga di sana sebelah kanan. Seperti ini. Ya, betul. Terus di belakang dibuatkan pintu kecil di belakang. Nah, Seperti ini. ya, betul. Modelnya hanya seperti itu. Karena ruangannya pendek. Iya. 9 kali 6. Jadi ruangan hanya kita buat menjadi dua bagian, remang dan gelap. Kita tidak ciptakan ruang terang, karena kenapa? Ruangannya pendek. Oke. Di sini atau diberi sekat? Sekat gantung boleh. Oke. Ini kita berikan sekat gantung. Nah, begini Pak Suparman. Ada tambahan lagi Pak Suparman. Nah, nanti suara tariknya, karena dia di posisi sebelah kanan sana, jadi ada dua suara tarik nanti yang akan mengarah ke sana. Satu di posisi lar sebelah kiri, dan satu posisi lar sebelah kanan. Kemudian ada suara tarik jalur. Oke. Seperti ini, Master. Ya, kemudian satu lagi di jalur itu masih suara tarik lar ya. Itu jalur lagi di jalur itu ada suara tarik lagi. Paskan posisinya di tengah. Di tengah-tengah jalur dia ya. Ya. Nah, kemudian di posisi lar itu nanti ada yang nembak lagi satu di sebelah kirinya, satu di sebelah kanan. Oke. Ini LMB-nya posisinya di sebelah sini. Ya. Sudah, mantap Master ini. Ya, tinggal suara tarik di lar void itu, masuk kasih lagi satu, masing-masing satu. Oke. 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 Nah, itu penempatan suara tariknya. Kalau suara inap nanti diarahkan untuk menyambut datangnya burung walet dari posisi lar. Jadi ketahuan kalau pintunya di sana ya Bapak bisa melihat sendiri. Oh, Twitternya itu bisa dua arah ya. Bisa ke menghadap ke depan, bisa juga dia menghadapnya ke dinding. Oh, ini 3. Ini berarti jaraknya 3 ya Master ya. Betul. Karena ini 9 meter. Mungkin seperti ini. Oke. Ini 9 meter. Yang di bawah, yang di samping 6 meter. Seperti itu Pak Suparman. Oh, siap. Nah, karena tadi yang pertama tuh, itu kejauhan. Nah, kemudian posisi burung walet anakan nanti yang akan melakukan adaptasi di posisi yang sekat awal tadi tuh yang di posisi di sana. Itu anakan burung walet itu nggak bakalan terjun ke sana tuh. Dia hanya berputar sampai setengah putaran void, itu balik arah lagi menuju LMB untuk keluar. Terlalu jauh. Oke. Terlalu jauh, Master G. Ya. Nah, ini yang menyedot ini Pak. Ini posisi dia nyedot sudah ini, karena jaraknya itu cuma nggak nyampe 3 meter udah. Jadi ketika dia melewati LMB, itu langsung dihajar dengan suara tarik yang di lar-lar itu. Untuk sekat yang di belakang lar itu
itu mepet sekali dengan lar gitu ya Master ya. Yang mana Pak? Yang di Yang tengah, sekalian. yang tengah itu, ke kanan kiri sekat tengah itu. Itu Oh, yang ini, jalur Pak. Ya, itu jalur nanti kita ronggakan aja 1 meter Pak ya. Nanti Bapak 1 bikin meter. nanti Bapak bikin lar jendela ya agar supaya pembiasan cahaya itu tidak begitu kental masuk ke dalam karena ruangannya ini pendek. Jadi nanti Bapak misalkan ketinggian dari lantai ke sirip itu misalkan 2 meter, jadi ambil posisi khas tengah-tengahnya aja untuk bikin larnya, untuk lar jendela ya bisa ukurannya nanti misalkan 80 kali 50, nah bisa seperti itu. Tapi dia nanti di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah ketinggian antar sirip dengan lantai. Nah, ini di dapur. Masih materi. Siap. Apa bisa ini untuk 3 lantai dibikin sama seperti itu Master? Sebenarnya bisa, tapi harusnya dibuatkan pembeda Pak. Jangan sampai nanti burungnya nyasar salah alamat gitu kan, kayak ya kata Ayu Tinting. Jadi kita menciptakan jalur pembeda, lar pembeda di posisi setiap lantai. Minimal kalau misalkan larnya sama, minimal ada ruang inap yang dirubah bentuknya. Misalkan yang di belakang itu kan ada palang di tengah. Itu bisa dirubah. Yang satunya nanti saat ini posisinya di mepet dengan dinding pintu masuknya. Untuk lantai 2 boleh pakai tetap metode yang sama. Nanti pintu masuknya dia mepet lagi di tengah. Boleh seperti itu. Siap. Ya. Untuk lantai bawah itu karena cuma 3 lantai, masih tetap kita gunakan penyekatan sama dengan yang di atas, cuman yang di bawah itu, yang garis palang itu dibuat jadi sekat gantung semua. Oh siap. Yang ini ya Master ya. Yang ini Master ya, yang sekat gantungnya nanti. Iya betul, ya itu jadi sekat gantung semua 6 meter. Tapi ruangannya, pembelah ruangannya tetap dibagi di bawah. Oke. Oh ya Master, ada pertanyaan Master. Misalnya LMB-nya di sebelah sini Master. Ini posisi larnya misalnya di sini, yang di sini misalnya di sini, itu berpengaruhkah Master? Itu akan berpengaruh. Kalau terlalu jauh ya Master ya? Iya betul, kejauhan dia tidak akan mengejar ke sana. Oke. Gimana Pak Suparman? Aman Pak Suparman? Siap. Bisa Paman, bisa dipahami. Ini sudah belum jadi, hampir jadi ya Pak rumah waletnya ini? Ya, tahap finishing plaster luar. Oke. Ini rumah walet yang Tinggal- berapa Pak? Jangan lupa pakai A+, Pak Suparman. Waduh. Oke, tapi sudah terlanjur ya Master. Ini sudah mungkin sudah selesai ya, pakai semen, pakai acian biasa ya. Aduh, nanti panas tuh gedungnya Pak. Coba nanti dicoba dulu Pak. Oke. Siapa tahu tempatnya Pak Suparman tempat yang dingin. Di mana Pak Suparman lokasinya Pak? Di daerah Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Tapi kita pakai Grobogan. dindingnya itu bata jejer 2 Master. Yang tengah ada rongganya itu. Oh, kalau gitu, kalau itu oke lah, aman berarti. Oke. Ya, berarti Bapak gunakan bata yang punya rongga di tengah itu ya? Iya. Nanti pakai ventilasi yang untuk mengeluarkan hawa panas gitu. Oh, siap. Itu nanti kita pernah Master lewat Grobogan Purwodadi dari Pati Nanti ke Solo Master. kalau kita ke Pati, bolehlah mampir ke sana. Oh siap Pak. Iya. Kita tunggu dengan senang hati. Ini Grobogan gimana Pak jalannya? Sudah bagus Pak. Perasaan dari dulu Semua rusak terus, hot Pak. mic lancar, aman, sentosa. Oh, sempat diprotes Pak Jokowi itu katanya tuh. Dari dulu nggak pernah beres tuh didatangi jalan. langsung. Saya Oke. nunggu angkat kalian sampai ke Jawa ya. Pan. Itu biasanya kami ke Pati Pak. Biasanya Pati kalau nggak di Solo Baru. Nah,
Kan tidak jauh kalau dari Pati ke Benar, biasanya Kabupaten Tasik. kalau kami dari Pati ke Solo tuh lihat gerobokan itu biasanya memang. Ya, betul. Jalanannya di Oh, enggak, Mas. Sekarang sudah hotmix semua. sudah dulu waktu saya Ya. lewat Wih. kenapa mulai saya Itu dulu. Kan kalau dari Iya, Pati iya. itu ke gerobokan ini ya Master ya, naik gunung tuh dulu terus turun tuh. Iya, iya. Di Bukit Sati itu. Nah di kotanya gerobokan tuh di Purwodadi memang banyak rumah walet Pak di sana Pak. Iya Pak ya. Betul. Di kotanya tuh banyak sekali rumah walet. Oke, Ini ini di rumah walet yang satu keberapa desa. Pak Suparman? Yang pertama kan? Wah, Kedua. Wah, yang kedua ini Master. sudah. Bukan, Mas. Justru ini itu pembelajaran dari yang pertama. Yang pertama ini juga masih dari webinar yang bulan kemarin. Masa kami melakukan perehapan kalem. Nah, kita akan tunggu nanti bukan di bulan Januari persiapan perjalanan. Oke siap. Nanti kabar-kabar lagi aja Pak Suparman. Siap. Terima kasih Mas. Siap. Nanti kita kasihkan gambarnya ke Pak Suparman ya. Oke. Nah ini kita sudah menciptakan dua ini. Ada pertanyaan lagi, bapak-bapak? Iya masih ada waktu ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya Master, untuk tadi di ruang inap itu Master kan pengecekan suhu itu jam 9 atau jam 10 malam. Ini kan waktunya burung pulang. Ini nggak masalah Master kita masuk sekali-kali gitu ya Master. Oke. Jadi apa namanya? pastikan dulu bahwa Oke. Oke, siap. Pak Ruslan. Nah, Pak Ruslan gimana nih kabarnya Pak Ruslan ini? Dan ini ya Master ya, berarti kalau di siang hari panas kita ceknya di malam hari. Kalau kita ceknya di siang hari juga, kan burung ini pulangnya pada malam hari ya Master. Karena burung ini pulangnya malam hari dan menginap malam hari, harusnya kita ukur di malam hari. Kalau yang ini Master, kalau yang sudah terlanjur ada burungnya Master, gimana Master? Apakah kita tetap cek di malam hari Master? kalau yang sudah ada Oke. Berarti matikan suara inapnya dulu ya Master ya? ya seperti Oke. Di sini ada yang angkat tangan aneka karpet. Oh ini bos bos karpet nih mungkin. Mungkin ada pertanyaan nih. Sudah angkat tangan nih dari tadi. Oh ini ada pertanyaan lagi Master. Kanannya tadi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah burung seriti itu mengganggu walet nggak Master? yang belum cerita itu dia menulis
Oke, memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Master sebenarnya yang masuk ke kami, yang masuk ke kita. Rumah walet ini ada seritinya. Padahal banyak pada faktanya Master, sekarang ini banyak sekali yang percaya ada hubungan antara seriti dan walet. Ada korelasinya. Semakin banyak seritinya berarti banyak waletnya kayak gitu, Master. Padahal yang faktanya yang sudah kita telitikan memang burung walet dan burung seriti ini tidak ada korelasi sama sekali. Dia burung jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda tapi spesiesnya dia spesies yang sama tapi jenisnya berbeda. Nah, kalau seriti kan kolokalia, kalau burung walet itu kan Aerodramus fucibagus. Nah, itu burung yang berbeda. Memang hampir sama dan mengeluarkan air liur. Nah, kalau jenis walet di dunia ini banyak sekali jenisnya. Tapi yang Indonesia punya, nah ini walet. Nah, kayak gitu. Dan ini ada pertanyaan lanjutan, Master. Nah, ini kalau ada burung seritinya, mending dicabut semua atau gimana, Master? Atau dibasmi aja, Master, kayak di Pati itu? Ya, sebagaimana kita lakukan di Pati, yang waktu itu sang pemilik salah satu mewah yang kita menjadi standar yang didominasi yang Jadi memang kalau ada seriti ya udah kita cabut aja kayak gitu daripada karena sedikit banyaknya memang mengganggu, pada dasarnya dikit banyaknya mengganggu. Lebih baik kita usir. Walaupun seriti itu paling banyak tinggalnya di sekitar void aja ya, Mas. Begitu Bu Ibu Lumi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dewasa ini, Master, banyak sekali petani walet ini yang dari kalangan ibu-ibu, Master. Wah, ini semakin variatif sekarang ini, Master. Sekarang kalau saya share di grup itu udah nggak bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Siap, Ibu Lumi siap. Mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk Master, untuk ruang inap, Master. Untuk ruang inap sendiri itu apakah beda, Master, suhunya, sebenarnya suhu dengan di area jalur, Master, atau sebenarnya sama saja, Master, suhunya, atau rekomendasinya misalnya di ruang inap ini lebih dingin atau gimana, Master, dengan ruang jalur? Misalnya gedungnya besar nih, gedungnya besar, karena kalau gedungnya besar biasanya kan cenderung panas di dinding tuh di ruang inap, dan di tengah itu kan agak dingin, Master. Atau kita samakan atau nggak apa-apa ada perbedaan suhu, tapi nggak signifikan misalnya.
juga menimbulkan ketidaknyamanan ini hal yang membuat dan kita semua komponen yang di dalam buat ini dan kita cahaya dan lembaga itu bisa semua hingga dengan suara dan berkasih suara kemudian aromatik itu harus betul-betul kita menginginkan betul-betul bisa daerah sampai yang menyebabkan hubungan dan pertemuan daripada hal ini selain dalam lakukan yang jangan menggunakan pendengaran kita sesuatu biasa, namun itu membisingan suara dalam kita. Karena kalau pendengaran kita semacam ini secara pemilik itu yang menjadikan standarisasi untuk meletakkan kita bisikan itu bisa. Kenapa? Kita itu hanya pendengarannya dia mampu Siap. Oke. Jadikan sebagai bahan evaluasi. Oke, berarti harusnya ruang inap nih ruang VIP ya, Master. Semua sumber kenyamanan ini di ruang inap kayak gitu.
ketika malam itu memang bahkan tanpa suara Oke. Jadi kalau apa namanya, kalau ruang inapnya anggap seperti kamar sendiri kadang. Kalau kamarnya kita kan merasa sudah nyaman, kita mau tidur di hotel manapun kadang itu masih tetap enak kamar sendiri ya Mas. betul. Itu ruang inap ya. Berbalik dengan sama aja dengan Oke, siap. Terus ini ada Bapak Leo ini ingin tanya ini. Ini mohon info untuk mengatasi hama tikus, Master. Tips dan trik melawan tikus. Artinya kalau misalkan gedungnya sebaiknya memang harus memberikan Oke. Pakai permen efektif, pakai permen tikus ya Master ya. Karena nanti kebanyakan permen tikus itu memang kalau tikusnya mati biasanya kering dia. Dia akan mencari daerah luar karena sulit bernafas kalau obat tikus itu. Yang membuat tikusnya sulit bernafas dan dia keluar. Oke, mungkin seperti itu saja Master pembahasan untuk webinar kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali Bapak-bapak di webinar selanjutnya di bulan Desember. Bulan Desember. Dan juga di bulan Desember ini ada kegiatan juga di Makassar 14 sampai 15 di Hotel Hertasning. Hotel Amaris Hertasning. Mungkin itu cukup dari kami dari tim Markas Solid. Nanti gambarnya Pak Fauzan sama gambarnya Pak Suparman akan sama gambarnya Pak siapa tadi? Pak Yunus, kita akan share ke beliau-beliau. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak-bapak untuk hari ini, hari yang luar biasa. Semoga sehat selalu, semoga kita diberikan nikmat sehat yang paling mahal dan nikmat sempat dan nikmat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.